Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kali ini kita akan membahas mengenai the production cycle. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari tim kami, ada Yusri Yunus, Mela Hidayah, Abror Aulawi, Helena Rahmi, dan Nadia Fadilah. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai pengertian, tujuan, proses siklus produksi, kegiatan siklus produksi, dan yang terakhir ada ancaman dan pengendalian. Apa sih siklus produksi itu? Nah, siklus produksi merupakan serangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pengolahan data yang berkaitan dengan proses pembuatan produk dan terjadi secara terus-menerus. Kalau menurut Rome and Steinberg, siklus produksi adalah berulang kegiatan bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang berhubungan dengan pembuatan produk. Kemudian ada beberapa tujuan dari siklus produksi, yaitu persediaan barang dalam proses dan aktiva tetap dijaga keamanannya. Yang kedua, semua transaksi siklus produksi yang valid dan sah akan dicatat. Yang ketiga, catatan yang akurat dipelihara dan dilindungi dari kehilangan. Dan yang terakhir, aktivitas siklus produksi dilakukan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, yaitu kita akan membahas mengenai proses siklus produksi. Sistem informasi siklus produksi mengirimkan informasi ke siklus pemasukan tentang barang jadi yang telah diproduksi dan tersedia untuk dijual. Di dalam siklus produksi ada beberapa proses, yaitu revenue cycle, expenditure cycle, human resource management atau payroll cycle, ada manajemen, dan yang terakhir ada general ledger and reporting system. Berikut dapat dilihat mengenai alur siklus produksi yang digambarkan melalui diagram konteks. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu dari proses yang ada di dalam siklus produksi, dimulai dari revenue cycle. Nah, revenue cycle ini merupakan proses yang digunakan untuk menggambarkan perkembangan keuangan piutang suatu perusahaan dari awal saat mereka pertama kali memperoleh produk jika mereka berbasis produk dan sampai mereka dibayar jika mereka dibayar penuh. Siklus pendapatan ini dibagi menjadi dua proses utama, yaitu penjualan dan piutang. Proses yang kedua yaitu expenditure cycle. Expenditure cycle ini merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan perolehan dan pembayaran barang dan jasa. Aktivitas tersebut meliputi penentuan kebutuhan yang akan dibeli, aktivitas pembelian, penerimaan barang, dan pembayaran kepada pemasok. Proses selanjutnya yaitu Human Resource Management atau Payroll Cycle. Nah, pada proses ini menjelaskan kegiatan bisnis utama dan terkait operasi pemrosesan informasi yang dilakukan di manajemen sumber daya manusia atau SDM dan penggajian siklus. Proses selanjutnya yaitu manajemen. Setiap kegiatan, kos yang keluar akan masuk dan dilaporkan kepada pihak manajemen. Informasi tentang kebutuhan tenaga kerja dikirimkan ke sistem manajemen sumber daya manusia atau penggajian yang nantinya akan memberikan data tentang tersedianya tenaga kerja dan biayanya. Informasi tentang harga pokok produksi dikirimkan ke siklus buku besar dan pelaporan. Selanjutnya ada proses General Ledger and Reporting System. Nah, sistem buku besar dan pelaporan atau disingkat dengan GLARS ini mencakup proses yang ada untuk memperbaharui akun buku besar umum dan menyiapkan laporan yang merangkum hasil kegiatan suatu organisasi atau perusahaan. Nah, selain ada proses-proses yang telah disebutkan sebelumnya, selanjutnya kita akan membahas mengenai kegiatan yang ada di dalam siklus produksi. Di sini ada 4 kegiatan utama, yaitu product design, ada planning and scheduling, ada production operation, dan yang terakhir ada cost accounting.
Yang pertama, kita akan membahas mengenai product design. Jadi, kegiatan ini merupakan suatu kegiatan untuk menciptakan produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan dalam hal kualitas, daya tahan, dan fungsionalitas sekaligus meminimalkan biaya produksi. Pada tahap ini dihasilkan dua dokumen, yaitu Bill of Material dan Daftar Operasi. Bisa dilihat di sini untuk bill of material berupa daftar terkait dengan bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat suatu produk. Dan untuk operation list ini merupakan daftar rinci proses yang akan berkaitan di dalam pembuatan produk ini. Di sini berisi dari prosesnya itu apa saja, menggunakan mesin apa saja, dan waktunya itu membutuhkan waktu berapa lama. Proses selanjutnya yaitu planning and scheduling. Tujuan dari proses perencanaan dan penjadwalan adalah untuk mengembangkan rencana produksi yang cukup efisien untuk memenuhi pesanan yang ada dan mengantisipasi permintaan jangka pendek sambil meminimalkan pasokan bahan baku dan barang jadi. Metode production planning ini ada dua, yaitu material requirement planning dan lean manufacturing. Untuk dokumen yang terkait pada kegiatan ini yaitu ada master production schedule, ada production order, ada request for material, dan move tickets. Nah, selanjutnya ada kegiatan production operation. Pada kegiatan ketiga ini dilakukan proses manufaktur, baik itu membangun produk baru maupun perakitan. Proses manufaktur rata-rata saat ini terintegrasi dengan komputer dan robot. Nah, proses pengintegrasian ini disebut CIM. CIM adalah proses manufaktur yang menggunakan pendekatan di mana sebagian besar proses manufaktur dilakukan dan dipantau oleh peralatan komputer. Sebagian melalui penggunaan robotika dan pengumpulan data real-time dari aktivitas manufaktur. Dokumen yang terkait dalam kegiatan ini yaitu Request for Proposal. Kegiatan selanjutnya yaitu cost accounting. Sistem akuntansi biaya ini memiliki 3 tujuan, yaitu menyediakan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja operasi produksi. Yang kedua, menyediakan data biaya yang akurat tentang produk yang akan digunakan dalam penetapan harga dan keputusan bauran produk. Dan yang ketiga, mengumpulkan dan mengolah informasi yang digunakan untuk menghitung nilai persediaan dan harga pokok penjualan yang muncul dalam laporan keuangan perusahaan. Metode dari cost accounting ini ada dua. Yang pertama itu ada job order costing dan yang kedua ada process costing. Dan ada dokumen yang terkait dalam kegiatan cost accounting ini yaitu job time ticket. Nah, masuk ke pembahasan terakhir nih. Kita akan membahas mengenai ancaman dan pengendalian yang mungkin terjadi di dalam siklus produksi. Berikut dapat dilihat adanya beberapa ancaman serta cara pengendalian yang ada di setiap kegiatan yang terlibat di dalam siklus produksi. Dimulai dari kegiatan product design. Jadi, dalam kegiatan product design ini dapat menimbulkan ancaman yaitu desain produk yang buruk mengakibatkan biaya berlebih. Nah, bagaimana untuk mengatasinya? Yang pertama itu bisa dilakukan dengan analisis akuntansi biaya yang timbul dari pilihan desain produk. Dan yang kedua, analisis biaya organisasi, analisis biaya garansi dan perbaikan. Selanjutnya, untuk planning and scheduling. Pada kegiatan ini dapat terjadi ancaman yaitu produksi berlebihan dan atau kurang. Permasalahan ini atau ancaman ini dapat Ancaman ini dapat dikendalikan dengan beberapa hal, yaitu sistem perencanaan produksi, meninjau dan menyetujui jadwal dan pesanan produksi, dan yang terakhir adalah pembatasan akses ke pesanan produksi dan jadwal produksi. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu production operation. Di sini terdapat beberapa ancaman beserta cara pengendaliannya. Yang pertama ada pencurian persediaan. Di sini dapat dikendalikan dengan mengendalikan akses fisik. Yang kedua ada pencurian aset tetap
dapat dikendalikan dengan menyimpan catatan rinci tentang aset tetap termasuk pembuangan. Dan yang ketiga, ancaman berupa pencurian aset tetap. Persetujuan yang tetap untuk akuisisi aset tetap termasuk penggunaan dokumen request for proposal untuk meminta beberapa penawaran kompetitif. Untuk di proses terakhir yaitu cost accounting, ancaman yang timbul yaitu data biaya tidak akurat. Ini dapat dikendalikan dengan kontrol integritas pemrosesan data. Yang kedua, alokasi biaya overhead yang tidak tepat dapat dikendalikan dengan cara penetapan biaya berbasis aktivitas yang didorong oleh waktu, dan yang terakhir adalah laporan yang menyesatkan. Ini dapat dikendalikan dengan cara pembuatan metrik kinerja inovatif. Nah, itu saja pembahasan kita pada kali ini terkait dengan production cycle. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.